Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama Vivi. Pagi ini siap belajar? Nah, pagi ini kita akan belajar tentang dongeng. Senang dong? Oke, seperti biasa, sebelum belajar agar kita hari ini akan berjalan dengan lancar, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Untuk agama Islam, saya ingin berdoa ya, tangan diangkat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, langsung kita mulai. Unsur intrinsik dongeng, tema 2, subtema 1, bahasa Indonesia kelas 3. Dongeng itu apa sih? Dongeng itu cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita khayalan, gak temenan. Tapi dongeng itu biasanya banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan dari secara lisan dan turun ke murun. Contoh dongeng yang fabel ya, fabel itu dongeng hewan. Contohnya seperti kancil dan buaya, si singa dan si tikus, si kancil dan tikus, kura-kura. Karena dongeng fabel, fabel itu hewan ya, seliput dengan hewan. Ada banyak lagi jenis dongeng nantinya ya. Berikutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik dongeng terdiri dari biasanya itu lengkapnya TPS 2. T yang pertama tema, kemudian tenden. Tenden itu amanat, plot itu alur, penokohan, sudut pandang, setting itu latar. Tapi karena kita masih kelas 3, kita nggak bahas banyak-banyak, kita hanya bahas 5. Ada tema, seperti tema tadi ya, tokoh, penokohan ini, kemudian watak, kemudian latar, latar itu setting, amanat, amanat itu tenden. Kita bahas satu-satu. Tema. Tema itu apa? Tema itu ide dasar atau ide pokok inti dari cerita tadi. Tentang apa sih? Bisa tentang tema persahabatan, kesetia kawanan, sosial, budaya, pengorbanan ya. Tema itu garis besarnya cerita tadi tentang apa? Kemudian lanjut lagi tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh menjadi kunci cerita. Biasanya sering disebutkan dalam cerita. Ya, tokoh pembantu itu pendukung cerita. Namanya jarang disebutkan atau disebutkan juga sebagai figuran, tokoh figuran ya. Ada tokoh utama sama tokoh pendukung atau pembantu. Berikutnya adalah watak. Watak itu sifat dari tokoh-tokoh tadi. Ada yang bersifat protagonis, antagonis. Ada lagi sebenarnya, tapi kita bahas dua saja ya. Protagonis dan antagonis. Kalau protagonis itu biasanya perilakunya baik, yang disukai sama pembaca. Pembaca kan suka tokoh yang sopan, jujur, rajin, suka menolong gitu ya. Namanya peran-peran protagonis. Kalau antagonis itu yang membawa konflik, ya kan biasanya cerita kan ada masalahnya apa ya, itu yang antagonis itu pembawa konfliknya, misalnya pemarah, kasar, jahat, pemalas, boros. Kan kalau dia malas biasanya membawa konflik kan, dimarahi sama orang tuanya gitu ya, terlambat ke sekolah kan gitu konfliknya. Itu antagonis. Intinya kalau protagonis itu perilaku baik, antagonis itu perilaku yang buruk, biasanya pembawa masalah atau konflik. Berikutnya yaitu latar.
Latar itu berisi tempat, waktu, suasana dalam cerita. Tempatnya misalnya di sekolah, di kantin, di pasar, di taman gitu ya. Waktunya ya pagi, siang, sore, atau malam. Itu kurang N ya. Suasananya, cerita tadi, ceritanya itu senang, sedih, menegangkan, mengharukan, menyeramkan, seperti itu. Lanjut, yaitu amanat. Amanat itu berarti pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Oke, kita langsung ke contoh agar lebih paham ya. Ini ada dongeng kancil dan buaya. Ini saya tulis singkat, jadi mungkin ada cerita yang terlewati, tapi intinya seperti ini. Pada suatu siang yang terik di siang ya, Kancil terlihat gelisah karena persediaan makanan di tempat tinggalnya semakin menipis. Dia pun berencana keluar dari wilayahnya dan mencari sumber makanan baru. Tidak lama setelah berjalan, ia menemukan sungai besar tempat yang cocok untuk beristirahat. Setelah beristirahat, Kancil melanjutkan perjalanannya. Kan dia nggak bisa lewat kan ada sungai. Kancil memanggil temannya si buaya yang sedang berendam di sungai. Dia hendak meminta bantuan agar dapat menyeberangi sungai. Namun buaya mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin melahap Kancil. Ya, tidak mau menolong, malah ingin makan si Kancil. Kancil pun berpikir bagaimana ya caranya. Ia berkata, Putri sangat kurus, percuma makan dia. Sehingga sebagai gantinya nanti, Kancil berjanji akan membawakan makanan lain untuk buaya yang lebih enak. Ya, buaya pun bersetuju. Akhirnya buaya memanggil teman-temannya yang lain untuk membantu Kancil menyeberang. Mereka berbaris panjang, ya buayanya. Si Kancil melompat dari satu buaya ke buaya-buaya lainnya sampai dia berhasil menyeberangi sungai. Setelah berhasil menyeberang, Kancil melompat kegirangan dan bersorak. Dia meminta maaf kepada para buaya karena dia tidak bisa mengorbankan makanan yang lain, misalnya kambing atau kancil untuk dimakan oleh buaya. Kemudian kancil lari secepat mungkin ke arah kebun tanaman buah yang letaknya agak tinggi dari sungai. Buaya yang tidak bisa mengejar kancil hanya bisa marah karena dirinya tertipu. Ya, oke. Unsur intrinsiknya, judulnya apa? Kancil dan buaya. Temanya apa? Kecerdikan kancil, bola atau kancil yang cerdik. Tokohnya siapa aja tadi? Kancil dan buaya. Wataknya kancil tadi itu apa? Cerdik, pembohong boleh, buaya penolong boleh, bodoh juga boleh. Ya. Latarnya tadi tempatnya sungai, waktunya siang hari, suasananya apa? Menegangkan ya tadi ya kan kancilnya mau dimakan sama buaya. Moralnya apa atau amanatnya apa? Jangan suka membohongi orang lain dan jangan terlalu percaya terhadap orang lain. Atau bebas kalian mau amanat seperti apa? Karena kan ini individual ya. Kalian dari pesan yang tadi yang bisa kalian tangkap itu apa? Oke? Tugasnya tema 2 halaman 26, Romawi 1 dan Romawi 2. Jika sudah, jangan lupa diupload di Classroom. Ya, kerjakan tugas tepat waktu agar di akhir minggu tidak menumpuk. Oke, saya rasa sudah ya. Semoga materi kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Jika memang kurang jelas, kalian bisa WA Bu Vivi, tahu nomornya ya, nanti sama orang tuanya, Bu, mau WA Bu Vivi, kurang jelas, mau tanya ini, boleh. Oke? Oke, sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.